Pokoknya kalau sore melewati jalan sini ini harus membaku dapat dengan macet begini. Kong di macet begini bukan nanti bulan puasa. Setiap hari dorang di sini mau cari ekspres. Dan bulan puasa begini bukan cuma mau berjual buah dorang, di sini juga berjual kue-kue. Kue yang untuk berbuka puasa banyak sekali enak-enak di sini. Oh ini loh yang dorang bilang jembatan jodoh ini. Ini jembatan adalah perbatasan antara kabupaten dengan kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mongodula amongo tato. Semoga kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Apalagi di 20 Ramadan ini. Kita orang harus tetap kuat, tetap bersemangat karena di muka semua hari raya. Insya Allah ya. Nah, hari ini kalian akan saya ajak, kita orang akan menyelusuri jalan Raja Wadi Palapa. Nah, jalan Wadi Palapa ini dulunya hanya satu kecamatan, yaitu Kecamatan Telaga ya. Nah, sekarang sudah dimekarkan. Sudah ada beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Silango dengan Kecamatan Telaga. Baru kita orang mau telusuri terus ini jalan ini ada beberapa desa, yaitu Desa Bulila yang sekarang ini Desa Bulila ya. Baru Luo'o, baru Tinelo, baru Tenggela. Saya akan finish di kota Gorontalo. Orang mau lewat jembatan jodoh ya. Jadi absen dulu ya teman-teman yang punya kampung halaman yang saya sebutkan tadi. Buat yang orang Bulila yang ada di rantau, absen dulu. Buat yang orang Luo'o, orang Tinelo, orang Tenggela, ya semoga kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya, mungkin ini jalan menurut orang lain tidak ada kenangan bahkan ya. Nah, tapi untuk kalian ini jalan merupakan jalan yang memang mengingatkan sesuatu, apalagi orang tua tidak ada. Pasti ini jalan orang sering lewati menuju ke pasar, menuju ke sekolah. Dan di kesempatan kali ini mari juga sama-sama berjalan ya toh. Oke, jadi ini jalan Togaga ya, tidak ada yang berlubang-lubang ini jalan, sudah mulus. Kalau dulu kemarin saya tahu kemarin di sini ini setahun yang lalu lubang-lubang ini orang aspal gagah. Saya ini sengaja perlihatkan kiri dan kanan hingga baku pas dengan kalian punya rumah, pas saya sorot bagiannya. Ini masjid, apalagi ini masjid ini kan orang kecil-kecil kamari dulu mau mengaji di situ. Jelas kita orang tua mau suruh pergi di masjid loh bro. Dan kita lihat sudah banyak perubahan ya, dari pagar-pagar ini Togaga. Tuh ada yang buat telepon ke saya. Tunggu ya, saya mau angkat telepon dulu. Oke guys, kurang lanjut lagi. Jadi saya kalau sementara bakal kamera bagian, kalau ada yang buat telepon saya berhenti supaya tidak terganggu ya. Dari segi keselamatan dan acak saya buat video. Saya menggunakan motor Scoopy ini setiap hari-harinya. Ini ada tap abang bentor, tampal ban. Kalau kita lihat di sini ini sudah tidak ada lagi rumah yang pitate ya. Kayak semua orang di sini ini sudah permanen semua ini rumah di muka jalan, kecuali warung-warung ada yang masih menggunakan triplex. Kalau rumah saya yakin sudah di atas rata-rata orang kaya ini. Banyak ini banyak kebun-kebun juga di sini, tertata rapi dalam kebun. Coba bahkan ini, coba lihat ini tomat, masya Allah.
mungkin berapa hektar itu, sampai ke belakang sana itu dia tanam tomat. Itu semua panen itu ya. Ini jagung, tomat, rica. Nah di sini itu atur bagus. Nah ini dorong ke rumah-rumah. Paling banyak rumah di Gorontalo itu di model A ya, model A dulu kemarin ya. Tapi nanti sekarang ini sudah mulai. Nah ini Masjid An-Nur. Coba absen dulu yang sering sembahyang di Masjid An-Nur. Sekolah. Insya Allah terus puasa ini mau berakhir dengan keberkahan ya. Dan sekarang ini dia punya cuaca pancaroba. Kadang hujannya di kampung sebelah, kadang hujannya pakai torang, baku ganti. Tidak ini, orang bilang itu hujan lokal ya, hujan lokal. Tapi herannya di hujan lokal itu pas saya ke kampung tidak hujan, di kampung sebelah banjir. Masya Allah. Semoga kita terhindar ya, semoga terhindar dari mara bencana. Kita sampai saudara-saudara yang ada di Talumolo sana, bahkan dalam rumah ada yang air dapat bawa, banjir dapat bawa dalam air dalam rumah, padahal pakai orang tidak hujan, gitu ya. Sekarang so di semua dekat pasar ini, so agak ramai di sini. Nah ini perbatasan. Nah kita langsung masuk di kecamatan baru ini, Kecamatan Tilango. Itu kan saya bilang tadi toh. Tadi kita orang di Kecamatan Telaga. Sekarang ini sudah banyak pemekaran, so Telaga ini suka terpisah-pisah, sudah ada Telaga Biru. Kalian tadi Telaga Induk ya, Telaga Induk pas masuk kemarin dari ini di desa Bulila itu Telaga Induk. Baru ini so DP anak-anak ini so jadi berkotak-kotak. Nah, terus di sini ya. Baru 7 menit perjalanan ini. Sudah bilang Gorontalo itu kalau mau tak salah jalan jauh-jauh sekali DP mau tak salah, karena DP rute itu DP trek itu jauh. Kalau di Manado mau dekat-dekat. Kalau ini mau balik kamar ulang suka mesti pasar sore. Apalagi yang di Suwawa. Kalau dari kota mau tak salah jalan mau tembus sampai di Lombongo sana. Bahkan ada yang begitu ya. Saya pe saudara dari Manado, tak salah jalan dia tembus sama dekat-dekat Lombongo. Dia bilang, so di mana ini? Orang bilang tidak membaku dapat dengan perlimaan Telaga. Masya Allah, kompe jauh-jauh dekatnya. Baru tak salah sampai di Tapa sana lagi. Mau suka pulang di rumah boy lah kalau sampai di Tapa. Nah ini di masjid kita orang. Ini masjid bersejarah ya. Siapa yang tahu di kecamatan apa, di desa apa ini masjid? Nah, coba komen-komen dulu di sini. Orang nikmati dulu ini pemandangan orang bingar-bingar ini, orang kesana kemari mencari takjil ini ya. Karena ini sudah jam 5. Saya ini ambil video. Mulai dekat orang berbuka puasa ini. Oke, kita langsung masuk menuju Jembatan Jodoh. Jadi buat teman-teman jangan lupa dukung akan satu channel dengan cara mau like, komen,
yang baser ya. Semoga saya supaya saya akan tetap terus bersemangat. Ini alhamdulillah channel Papa Iyas sudah 50 subscriber ya, 50.000. Wow. 50.000 ini tidak sedikit ya, banyak sekali. Paling banyak saya pengikut ini dari luar daerah ya. Dan saya persembahkan ini video-video yang seperti ini untuk kalian ya, yang ada di perantauan. Dan buat yang di Gorontalo yang biasanya cuma di rumah, nah bisa baring-baring lihat perkembangan Gorontalo ini so macet begini. Ini bo macet bo, tapi saya lihat kalau di jalan sini ini sering macet karena apa? Di jalan ini ada sudah kebajual akan. Sampai kenapa pasar sentral sunyi ini di sini sudah pindah kamar di sini ini. Orang jual-jual. Nanti saya mau review lagi pasar sentral ya. Apakah pasar sentral ini rame atau bagaimana? Saya mau wawancara Kamardoran di sana aktif. Karena ini pasar sudah pecah-pecah di pinggir-pinggir jalan. Karena kenapa orang ini coba buka-buka lapak di pinggir jalan? Waktu lalu itu bersempat berapa tahun pasar sentral Gorontalo orang ada pugar, orang ada perbaiki pasar sentral Gorontalo. Nah, dengan adanya begitu orang rasa tidak ada orang yang babili, orang jaga jual di pinggir-pinggir jalan. Coba lihat ya, orang melihat kalau pasar sentral masih ada yang jaga beli-beli begitu. Insya Allah ya. Jadi teman-teman dukung akan satu channel, karena subscribe itu gratis, saya tidak pungut biaya. Saya akan tetap terus berjuang mendokumentasikan Gorontalo yang kita cintai ini. Oke ya teman-teman. Saya ini pegang kamera saya pegangan satu tangan pegang kamera, satu tangan pegang motor. Alhamdulillah sudah biasa. Ini sudah 12 menit perjalanan dari Telaga sampai dengan ini semua dekat jembatan Jodoh. Pokoknya ini lapak-lapak ini biar bukan bulan puasa di sini rame, karena orang pikir ya dengan saya tidak perlu mau turun lagi dari motor, tinggal bilang kangkung saya punya 2 ikat ikan sana itu yang ini, tetap tambang di motor tembek yang ekspresnya itu babili di sini. Ini terus di jembatan ya, jembatan Jodoh. Oke teman-teman, ini jembatan Jodoh tembus di sana terminal Dungingi. Terminal Dungingi yang DP atap ini besar ini. Baru ini pasar jembatan Jodoh yang asli. Di dalam itu tidak ada. Orang di luar orang bajuan. Malas orang mau pikirkan di dalam ya. Oke baik teman-teman, saya semua pamit. Jangan lupa dukung terus channel Papa Iyas Gorontalo, channel silaturahmi orang-orang Gorontalo dari mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.